Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Harun Arasyid dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material Angkatan 2022 sebagai mahasiswa dari eh, kelas Kimia Material 01 dengan NPM 2206025786. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu polimer dan klasifikasi polimer, eh, efek dari molecular weight terhadap thermal dan mechanical properties, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari kristalinitas dari sebuah polimer. Langsung saja, pertama, apa itu polimer? Polimer merupakan molekul yang punya massa, molekul besar terbentuk dari susunan ulang molekul-molekul kecil dan sederhana yang terikat melalui ikatan kimia. Secara sederhananya, polimer itu terbentuk dari monomer-monomer sesuai dengan namanya. Polimer adalah berarti poli berarti banyak dan mono berarti satu. Monomer-monomer tersebut terikat melalui ikatan kimia dan terpolimerisasi dan akan membentuk sebuah polimer. Langsung saja lanjut. Klasifikasi dari sebuah polimer itu terbagi atas 9 kriteria, eh, berdasarkan dengan kriteria tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan sebuah dari komponen sebuah polimer itu. Polimer itu berdasarkan dengan komponennya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organik dan inorganik. Organik itu adalah polimer-polimer yang terbentuk dari atom-atom atau molekul yang terdiri dari C, N, dan O. Contohnya adalah etilen. Etilen terpolimerisasi eh, membentuk polietilen. Sementara inorganik adalah polimer-polimer yang tidak terbentuk dari eh, atom-atom C, N, dan O. Seperti pada contoh yaitu Si, dan Si itu adalah polimer-polimer yang inorganik. Kemudian klasifikasi polimer berdasarkan dengan sumbernya. Dibagi juga menjadi dua, yaitu natural dan sintetik atau semi-sintetik. Sesuai dengan namanya, natural adalah polimer-polimer yang terbentuk dari bahan-bahan alami. Contohnya itu adalah kapas yang akan bentuk polimer dan akan jadi sebuah benang. Kemudian berdasarkan dengan sumbernya yaitu sintetik atau semi-sintetik, contohnya adalah petropolimer atau yang terbentuk dari sumber daya fosil yaitu minyak. Kemudian eh, klasifikasi polimer berdasarkan dengan degradability-nya dibagi juga menjadi dua, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Nah, polimer-polimer yang biodegradable itu adalah polimer yang nantinya ketika sudah menjadi sampah dapat dihancurkan menjadi keping-keping atau partikel-partikel yang kecil sehingga mudah untuk menjadi decomposition, dan eh, recyclingnya akan lebih mudah atau nantinya akan lebih mudah hancur oleh lingkungan. Berbeda dengan non-biodegradable, yaitu non-biodegradable adalah polimer-polimer yang tidak dapat dihancurkan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dan dia akan cenderung lebih bertahan lama dalam lingkungan sehingga akan lebih berdampak pada lingkungan. Nah, polimer tersebut umumnya biodegradable itu bersumber dari natural source. Namun fossil source juga ada yang biodegradable. Begitu juga dengan non biodegradable, umumnya itu fossil source, namun natural source juga ada yang non biodegradable. Lanjut, klasifikasi polimer berdasarkan dengan strukturnya. Berdasarkan dengan strukturnya itu dasarnya dibagi menjadi empat: linear, branched, crosslink, dan network. Apa itu linear? Linear itu adalah polimer-polimer yang memiliki rantai yang satu gitu, dan eh, linear itu adalah eh, polimer-polimer yang akan bentuk sebuah rantai. Rantai tersebut satu dan akan bentuk linear. Kemudian branched itu
polimer-polimer yang memiliki cabang di gugus fungsi utamanya. Nah, kemudian ada crosslink. Crosslink itu adalah polimer-polimer yang akan eh, terhubung satu sama lain atau mempunyai ikatan dari sebuah gugus fungsi utama ke polimer itu bersambung satu sama lain. Kemudian ada berdasarkan dengan strukturnya itu network atau bentuk jaringan. Ini adalah polimer yang ikatannya sangat banyak. Di setiap sisi dia memiliki ikatan dan akan membentuk sebuah jaringan. Nah, dari empat dasar tersebut, nantinya struktur tersebut akan menjadi lebih kompleks dan lebih banyak lagi macamnya sesuai dengan polimer-polimer yang akan terbentuk itu. Seperti cyclic yang dia akan menjadi sebuah siklus atau dendrimer ataupun yang lainnya. Itu adalah bentuk kompleksnya dari sebuah struktur polimer. Kemudian eh, klasifikasi polimer berdasarkan dengan monomer buildingsnya. Apa itu monomer buildings? Monomer buildings itu adalah eh, apa ya, dasar dari polimer tersebut atau monomernya. Dibagi menjadi dua, homopolimer dengan copolimer. Homopolimer itu adalah terbentuk dari identical monomers atau monomer yang identik, konsisten itu saja. Jadi polietilen dia terbentuk dari sebuah polimer ya etilen, dan etilen itu akan terulang terus-terusan dan akan terbentuk sebuah polimer. Bedanya dengan copolimer, copolimer itu terdiri dari dua atau lebih sebuah monomer yang berbeda, dan dia akan bentuk sebuah alternating copolimer, random, block, dan branch dan sebagainya. Itu tergantung dari posisi dari monomer-monomer yang berbeda ini. Kemudian eh, klasifikasi berdasarkan toxicity atau tempat dari sebuah cabang sebuah polimer. Dibagi menjadi tiga, itu isotaktik, sindotaktik, dan ataktik. Isotaktik itu berarti cabangnya itu memiliki posisi yang sama. eh Berbeda dengan sindotaktik itu cabangnya itu selang-seling satu sama lain, dan ataktik itu random atau letak dari sebuah cabang polimer itu tidak terpaku dalam sebuah aturan. Kemudian ada juga berdasarkan mikrostruktur. Mikrostruktur itu juga dibagi menjadi home polimer, block polimer, dan graph polimer. Itu tergantung mikrostrukturnya. Kemudian topologi itu ada linear dan star. Linear itu adalah suatu rantai, sedangkan star itu adalah ada titik tengah dan dia akan bentuk rantai banyak cabang rantai pada si ini functionality, atau ada juga berdasarkan functionality, yaitu berdasarkan dengan gugus fungsinya. Kemudian lanjut polimer molekulnya. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu molecular weight distribution. Di sebuah polimer itu terdapat molecular weight. Molecular weight itu apa? Itu adalah berat dari sebuah molekul yang ada berada dalam si polimer. Nah, molecular weight distributionnya atau disingkat MWD ini, idealnya sebuah polimer itu mempunyai MWD itu yang tersebar secara rata itu, atau tidak ada ketimpangan MWD molecular weight satu sama lain. Namun kenyataannya molecular weight ini sangat random atau sangat banyak perbedaan di sebuah polimer tersebut. Kemudian ada cara menghitung dari molecular weight tersendiri, yaitu dapat dilihat pada ini. Namun kita akan membahas lebih lanjut, yaitu apa sih dampak dari molecular weight ini terhadap thermal dan mechanical properties. Nah, salah satu contohnya itu adalah molecular weight itu mempengaruhi dari eh, si TG dan TM. TG itu apa? TG itu adalah temperatur glass dan TM itu adalah temperatur melting.
Kenapa bisa terpengaruhi? Yaitu si molecular weight ini yang jikalau si molecular weight ini bertambah atau lebih berat nantinya atau lebih tinggi dari sebelumnya, maka dalam sebuah polimer terdapat terdapat free volume atau volume tempat-tempat yang bebas atau apa ya, celah-celah antar satu sama lain. Nah, dengan ditingkatkannya atau lebih beratnya sebuah molecular weight ini, maka celah-celah itu atau free volume itu akan semakin sedikit. Nah, dari semakin sedikit itu, maka molecular weight ini akan membentuk polimer yang lebih padat. Kepadatan sebuah polimer ini akan meningkatkan temperatur gas dan temperatur melting dari sebuah polimer. Kenapa? Karena semakin rapat, maka eh, kemungkinan kristalitas dari sebuah polimer ini akan semakin tinggi, sehingga eh, untuk membentuk gelas atau melt dari sebuah polimer ini akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan temperatur yang lebih tinggi. Begitu pula dengan mechanical properties, semakin tinggi molecular weight-nya, maka akan semakin padat dan semakin keras dari sebuah polimer tersebut. Seperti itu. Kemudian ada kristalinitas. Apa itu kristalinitas? Kristalinitas itu sebenarnya adalah kecenderungan untuk membentuk kristal dalam sebuah polimer atau apa ya, sebuah paket pada sebuah space di si polimer ini tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebuah polimer itu antara monomer dengan monomer yang lainnya itu mempunyai jarak, dan si monomer dan monomer lain ini akan membentuk juga seperti sudut. Nah, dalam sudut ini kecenderungan untuk berbelok-belok itu sangat tinggi karena sudutnya itu akan berbeda-beda satu sama lain. Nah, apa apa yang menyebabkan sebuah polimer itu mempunyai kristalinitas itu adalah sebuah rantai rantai dari polimer ini membentuk kesejajaran atau keteraturan dalam pembentukan si polimer ini, sehingga ketika polimer itu lebih teratur dan padat itu akan cenderung mudah untuk membentuk kristal. Nah, hal tersebut yang disebut dengan kristalinitas. Berbeda dengan lainnya, untuk cabang-cabang atau rantai-rantai yang tidak teratur dan tidak cenderung memiliki kesamaan itu akan berbentuk amorf. Nantinya akan terbentuk melt kristalinitas dan cold kristalinitas. Apa itu? Karena melt itu ketika si polimer ini berbentuk sebuah melt, dia akan didinginkan dan akan membentuk sebuah kristal. Sebaliknya pada si cold kristalnisasi. Nah, namun pada kristalitas ini sebuah polimer itu cenderung tidak akan semuanya terbentuk sebuah kristal dan akan sisanya terbentuk sebuah amor. Lanjut, apa aja sih yang akan mempengaruhi kristalitas dalam sebuah polimer? Yang pertama itu ada polimer strukturnya, berdasarkan polimer strukturnya. Dari polimer strukturnya ini apa aja yang mempengaruhi? Yang length of chain, branching, cross-linking, fleksibilitas, toxicity, intermolecular interaction, type of functional group, dan polaritas. Yang pertama dari length of chain itu semakin panjang rantai sebuah polimer ini, maka akan cenderung lebih banyak ditemukan polimer yang lebih acak. Kenapa? Karena di polimer itu, sebuah polimer itu, jikalau si rantainya ini lebih panjang, maka keteraturan itu akan semakin sulit ditemukan. Sehingga kristalinitas ini akan lebih sulit dibentuk. Branching, pada branching juga sebuah polimer yang memiliki banyak cabang akan lebih sulit ditemukan sebuah polimer yang lebih teratur, sehingga kristalinitas ini akan lebih sulit dibentuk. Cross linking juga di mana sebuah
polimer yang punya ikatan satu sama lain ini juga akan membentuk kristalinitas ini lebih susah untuk dibentuk, sehingga crossing ini mempengaruhi dari sebuah kristalinitas. Flexibility sesuai dengan namanya fleksibilitas, rantai-rantai dari polimer ini yang lebih fleksibel itu akan lebih sulit untuk membentuk kristalitas. Kenapa? Karena kristal ini bersifat kaku, dan polimer-polimer yang terbentuk juga harus lebih kaku, tidak lebih fleksibilitas. Taktisity, berdasarkan dengan taktisity-nya juga, dia akan mempengaruhi sebuah si kristalitas ini. Intermolecular interaction juga, eh, interaksi antar molekulnya ini juga mempengaruhi sebuah kristalitas, karena semakin banyak interaksinya juga, maka seharusnya kristalitas ini akan sangat terpengaruhi type of functional group atau gugus fungsinya, dan polaritasnya juga mempengaruhi dari si kristalitas ini. Kemudian ada juga yang berdasarkan polymer processing. Apa itu polymer processing? Itu juga berdasarkan dengan cooling rate from the mold temperature, barrel temperature, injection pressure, manipulation agents, stress atau stretch direction, dan tension solvent. Biasanya itu dalam pembentukan polimer itu ada pemanasan atau pendinginan dari sebuah polimer itu. Nah, dari polimer-polimer ini untuk menciptakan sebuah polimer yang lebih keras atau lebih banyak kristalnya, kristalitasnya ini dibutuhkan cooling rate itu atau waktu yang lebih panjang, karena ketika waktu itu lebih cepat dalam kenaikan temperaturnya, maka si kristal ini akan terbentuk secara tidak sempurna atau tidak secara menyeluruh. Berbeda dengan lainnya, yaitu dengan waktu yang slow, itu akan menimbulkan kristal ini terjadi secara lebih menyeluruh, seperti itu. Kemudian injection pressure, bagaimana ada tekanan-tekanan juga, itu juga mengaruhi kristalinitas dari sebuah polimer. Stretch and stress direction juga, arah dari tekanan tersebut dari mana, arah dari peregangan dari mana, itu juga akan mempengaruhi kristalinitas dalam sebuah polimer, atau pula pada processing polimernya akan ditambahkan sebuah eh, mungkin molekul lain seperti air, itu juga akan sangat mempengaruhi sebuah kristalinitas, sehingga kristalinitas itu akan bisa terhambat dari pembentukan sebuah polimer ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Adam atas apa yang telah disampaikan dalam video maupun di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alman Rashid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.